Denny Sumargo yang awalnya cool-cool aja, sekarang udah makin galak. Denny, kau berani ya telepon keluarga Agus dan kau minta supaya kita tidak tahu dan dirahasiakan nama pengacara. Dan kau tawarkan 200 juta, kau tambah 300. Ini adalah upaya. Kita melihat bukan misi kemanusiaan di sini. Adalah kamu minta laporan pidana Agus dicabutkan. Sama aja ini dengan menyuap, ya. Nggak tahu pakai uang siapa. Dari dulu kamu katakan udah clear, dan aku mau akan tanggung kalau ada kekurangannya. Kalau tidak dikasih uangnya kepada Agus, kamu akan sikat Novi. Kamu akan mengembalikan pakai uang pribadimu. Itu hanya omong gede, omong kosong. Yang ada sekarang kamu menjebak Agus dengan cara-cara Agus sudah tidak butuh uang. Uang Agus di sini melibatkan ini bukan uang terlalu banyak, terlalu cerewet kamu Denny. Nah, jadi di dalam posisi ini kita harus mengerti, mengetahui dan memahami. Saya sudah sampaikan, inisiator itu adalah Novi, sedangkan objek adalah Agus, fasilitator adalah Denny Sumargo. Sejak kapan si Agus punya uang itu? Uang itu memang diperuntukkan untuk pengobatan Agus, bukan uang Agus. Nah, ini bukan sodakoh, ini bukan sumbangan. Ini kadang-kadang orang tidak bisa membedakan antara sumbangan dengan donasi gitu ya. Dia merasa dirinya itu di situ ada di ya mungkin disenggol atau malu atau gimana, atau saya menantang dengan membobol suku gitu kan. Disitulah permasalahan suku itu. Terus saya bilang ini orang nggak bisa dipegang omongannya. Waktu udah beres, dia bilang beres, kemudian dia bisa begini. Ini orang harus kita kasih satu tindakan yang supaya dia tahu bahwa kita nggak takut sama dia. Jadi kita laporkan juga dia secara diam-diam, karena dia kan suka melaporkan seseorang, kemudian dia menggembar-gemborkan itu untuk ngebangun exposure-nya kan. Saya pikir saya nggak perlu exposure ke sana, kita laporkan saja, karena saya pengen dia tersangka. Berarti jalan terus. Oh iyalah, karena saya pengen dia tersangka. Tidak ada kata damai? Ada kata damai nanti setelah dia mengerti bahwa apa yang saya lakukan ini semua bukan tujuan saya untuk mempermalukan atau menyakiti dia. Bahwa apa yang dilakukan dengan mengancam saya hajar kamu dengan tendensi intonasi yang tinggi. Kalau kamu berani begini-begini sama saya, kamu katain saya begini, saya hajar kamu, saya nggak suka. Poinnya adalah bagaimana Agus harus bersikap terhadap masalah ini. Keluarganya dari Wawa, keluarganya dari anak-anak Wawa, orang tuanya, gini loh, punten bukan menasihati atau menggurui. Kalian ini korban, kalian dibantu oleh donatur. Kemudian ada permasalahan konflik antara kalian dengan Novi. Jangan pergi laporin orang ke polisi. Didikan macam apa yang kita mau kasih kepada anak-anak kita kalau kayak begitu? Konflik antara Farhad Abbas dan Denny Sumargo semakin memanas. Bahkan baru-baru ini Densu juga melaporkan Farhad setelah keduanya sempat bersitegang secara langsung di kediaman sang pengacara. Densu sendiri bukan satu-satunya pihak yang pernah memperkarakan Farhad sampai ke polisi. Saking seringnya Farhad dilaporkan, Najwa Shihab sampai pernah menyentilnya di program Mata Najwa sekitar tahun 2013. Kala itu Farhad sedang dicecar karena niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden periode 2014-2019. Najwa meminta Farhad untuk membeberkan track recordnya baik sebagai pengacara maupun politisi. Kita masih berbicara track record. Kalau dihitung Anda sudah berapa kali ya jadi dilaporkan ke polisi dan jadi tersangka? Tanyanya Najwa seperti dikutip dari kanal YouTube. Farhad langsung berkilah dan mengaku baru sekali menjadi tersangka, yakni ketika diduga melakukan rasisme ke ex-gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Sedangkan laporan yang kemarin bukan menjadi tersangka, Ibu Farhad merujuk pada dirinya dilaporkan oleh terpidana narkoba Lim Martesia alias Aling. Sebagai pengingat, tahun 2013 silam Farhad pernah dilaporkan Aling terkait dugaan penipuan 5 miliar. Konon uang itu dibayarkan kepada Farhad yang berjanji mengurangi hukuman sang terpidana setelah menerima hukuman penjara seumur hidup.
Menurut Aling, seandainya Farhat akan menjadi kuasa hukumnya dan mengajukan peninjauan kembali atas kasus hukumnya, namun Mahkamah Agung menyebut terpidana tidak pernah mengajukan PK. Namun di hadapan Najwa, Farhat membantah kabar tersebut, bukan penipuan. Tapi laporannya seperti itu ya, tanya Najwa lalu membeberkan sederet kontroversi Farhat lain seperti pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh penyanyi Riza Abbas alias Rumor.